Para semarita damang dainang rosni hata saluhna sialan yang masuk nama perhalado prosesi saluhna hubut kami mahamu rosni hata jongjong kita sudi.
Shalom. Huriani tuhatta marpungu hita di bagas joro ni debata laho marsoba huhut madok mauleate tu debata namar mudu-mudu dohot margogoihon hita madalani bonan di tahun 2024 sahat tu ujung di tahun 2024 di bagasan tikion ikon marsinggang dohita di adopanna tapuji ibana ala ni asini rohana na pataruhon hita tu ujung ni tahun 2024 on. Puji ma Jehovah ale tondikku jala unang Tuhan pahon dengan rasana sudah. Ibana paluahon ngolum sian hamagoan. Ibana martupal hot tuho dengan bahasa dohot asini roha. Ale Tuhan pinuji mama goarmu saleleng-lelengna. Alani i marsoba mahita di jolona jalata dopakon marohatta tuha bangsana dabadiai tapuji ma ibana marede mahita sangap di Jehovah. Hite-hite goarni debata ama dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goarni toddi parbadia na tumopa langit dohot tanoon amen aka diboto hamudo na makorhon habengeton ni roha do pangujuna diha porsiaum muna alai ikon adong do ulaun naung sundenggan diha bengetoni asa tungtang si tutu jala halak si sadok hamu akan nasahurangan di manang aha martua do naposo na mangulao si songoni didapot tuan na di haroro nai haleluya. Martangi yang mahita ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang di bahen hodo anak haholongan ni roham tutoru ni patik asa di palua akan naginonggoman ni patik urupi hami asa dohot hami dapotan haduaoni
Jala asamian hami di bagasan harajaumu, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji Tuhata, mari dehita hamuna ale jolma. Tangihon hamuma patik ni debata di parpenguata Bornginon ujung tahun 31 Desember 2024. Ima patik parjolo 1 patik 10. Patik parjolo. Ahudo Jahoba debatam ninna debatatta. Dang jadi marakup ahu bahenommu debatam. Patik paduahon. Dang jadi ganaommu, jala dang jadi sumanommu, manang aha na di Banua Gijang, dohot na di Banua Tonga, rodi na di bagasan aek na di toru ni tano, yang go tunggabe si sobaon manang siolowan. Patik patoluhon. Dang jadi dohonon guar ni debata, yang go soture dalanna ai hona uhumna do sugut akan namarsine yang di goarna. Patik paupaton. Ingot hamuma babadiaon ari minggui dina onom arima ulahamu nasa siulaumu alayang go ari papituhoni ari pareadianan ni Jahoba debatam doi. Dang jadi ho mangula anggo dinasadari manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahammu, rodi isi ni hutan ni halak pe namangebati hutam. Aidina onom ari do di toppa debata langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina, dungi maradia do ibana di ari papituhoni di baheni do ubahen na di pasu-pasu debata Jahoba ari paradadian nai jala di parbadiai. Patik palimahon. Ikon pasangau pemudo natorasmu asa martua ho jala leleng mangolu di tano nanilehon ni Jahoba debatam di ho. Patik paonopon. Unako mamunu. Patik papituhon unang ho mangalakup. Patik pawaluhon unang ho manako. Patik pasiyahon unang oloho makatidakon hata no sotutu maralohon dongan jolma. Patik pasapulu. Dang jadi haliangan ni roham bagas ni dongammu. Dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu, manang naposo na bawa, manang naposo na boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Beha padok ni debata, taringo tu patik na sapului, ondo. Ahudo Jahoba debatam, ninna debatatta. Pargogo nasuhatu dosan jala parrimas siluluhod dosani ama-ama tu pinoparna ro di sudut patuluhon ro di sudut paopaton pinopar ni akana sogoro hadiahu alai asido rohaku di akana marribu-ribu akana marholong ni roha di ahu naso mangalao si patiki atong rap mangidogogo mahita tu Tuhan debata laho mangulaho pati nai ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulaho nabar. Amin. Tapuji matuhata maride hita ale amang asiroham.
Tatopoti madosata tuadopan ni debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang. Hodo na patupahon hasesani dosa dihami halak na dangolon. Marhite-hite anak haholongan ni roham. Saya si maroham dihami akan mangarsakon dosa nami. Saya sahabi matu bagasan rohanami hasesaon ni dosa nami i. Lehon matu hami todim na badiyai. Asa unang ganggu rohanami di asi ni roham. Alai asa hot rohanami marhapor siaon. Laho mangkotapon nasa dosa dohot roha portibion. Asa hupasat hami diri nami tuho. Gabe pelean na mangolu jalan nabadia. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tuhasan ni dosa. Songonod dohatan ni Tuhan Yesus. Roma hamu tuahu. Hamu naluja jalan nasorat, hupasonang pehamu. Buat hamu maaugaku tuhamu, guruhon hamu masian ahu. Aina lambok doahu jalan naserep marroha. Asa dapotan hasonangat todimuna. Ai labok do augaku, jalan yang do dohot nahuha porsaton. Hasa ngapon ma di debata na digijang. Tapuji Tuhan tamarede hita hosi pangolu au. Tatangihon mahata ni debata turpuk di parpunguatta Boringinon ujung tahun 31 Desember 2024 ima natar surat di sada Petrus bidu 5 ayat 6 1 ayat 10 sada tajahama marsikat soring atong patutoru hamuma dirimuna tutoru ni tangan ni debata nagogoi asa dipatibo hamu ditikinai torang marohamuna dungo mahamu namaut aut do alomuna si polisi songon babiyat na maruang-uang mangalului si bodutonna ala yang gode bata napuna saluhut asini roha nang majau hamu tu hasangaponna nama notongi di bagasan Kristus pauliulion nado pahoton nado jala patogon nado hamu dung jolo di tahun hamu satokin hapor suhoni ido sahatna martua do akan atu mangihon hata ni debata jala nau peopsa. Amin. Tapuji tu hatta marede hita ngot maho otodiki.
tiddakon maha porsiautai, songona hina tiddakon ni dongatta saha porsiau disadok portibion, rap mahita madok. Ahu porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo naso hatu dosan, natu mopa langit dohot tano. Ahu porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba nasasadai, imana tinubuhon di si Maria, naga begabean siantondi parbadia, andorang sohabubuan, ido tuhatta, natu maun na bernit, di panguhuman ni silatus, nama tetar pajal do ibana dihau pinar silang, natuat tuban watoru dong ditanom, namulak mangolu di hari patuluhon, nama naik tu surgo, lau hudul tu siamun di debata Jahoba, amanai pargogo naso hatu dosani, disima ibana paima mulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot namate. Ahu porsea ditod di parbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia, dohot dihasani dosa, dohot dihatai namadok, mulak mangulu sogo daging ni halak naung mate, dohot dihangoluan nasora sudah. Amin. Tabigema sunggul-sunggul tuita saluhutna, diamu akamanginang donga sahuria, di patu pahuriata do parmingguan pamuhai buka tahun, ima sugut dari Rabu tanggal 1 Januari 2024, masuk mahita pukul 10 WIB, hola sahali parminggodo marsugut di patu pahuriata, atong ria mahita madohoti parminggoni. Songonina sunggul-sunggul tuhita horas. Nuaing sa mahita tuacar nomor 10 tolu majahon berik dohot laporan keuangan. Hurian itu hatta dison hami naing majahaon barita jujur tahun beri di bagasan resume laporan pelayanan akhir tahun HKBP Kramat Jati Resort Kramat Jati tahun 2024. Pendahuluan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Sungguh kita bersyukur kepada Tuhan Allah yang telah memelihara gerejanya dari dulu, sekarang, dan yang akan datang. Kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya sekalipun banyak tantangan yang dihadapi oleh umat yang dikasihinya. Gereja dipakai Tuhan untuk memberitakan kabar damai sejahtera, kabar baik, menyampaikan kabar keselamatan, keadilan, dan kebenaran. Di samping itu juga, tugas gereja menjalankan tugas pengembalaan di tengah-tengah jemaat untuk menyembuhkan, menguatkan, menopang, mendamaikan, memelihara, dan memberdayakan. Peranan gereja lebih aktif lagi terimplementasi dalam koinonia, persekutuan, marturia bersaksi, dan diakonia melayani. Oleh karenanya sebagaimana Amsal 16 ayat 3 mengatakan, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Seruan inilah bergema di tengah-tengah perjalanan umatnya setiap hari, termasuk dalam menjalankan program dan anggaran gereja HKBP Kramat Jati. Pada tahun 2024, HKBP Hatopan telah menetapkan orientasi pelayanan sebagai tahun ekumene inklusif dengan mengambil tema menghadirkan kebaikan Allah bagi semua, Matius 5 ayat 45, dan subtema HKBP berperan aktif membangun keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan.
Penetapan tema tahunan ini tentu didasari tentang realitas kehidupan bergereja di tengah perkembangan zaman yang cepat berubah, zaman globalisasi dan zaman industrialisasi. Oleh karenanya, orientasi pelayanan yang mengajak gereja terpanggil untuk berpartisipasi dalam mewujudkan kerajaan Allah di dunia ini adalah salah satu tugas penting gereja, juga Huria Kristen Batak Protestan. Hal ini sangat penting pada tahun 2024 sehubungan dengan meningkatkan pelayanan HKBP dalam melakukan sentralisasi keuangan yang akan sangat berhasil kita lakukan jika dalam penata layanannya HKBP secara keseluruhan berlaku proporsional sebagai bentuk nyata dari mengerjakan keselamatan yang sudah dianugerahi Tuhan Allah. Tentunya akan bergema juga dalam kehidupan gereja HKBP Kramat Jati melalui program 2024, baik itu yang menyangkut penata layanan, sarana prasarana, perbendaharaan dan administrasi, pelayanan kononia, marturia dan diakonia. Jadi tema tahunan ini didasari secara alkitabiah, konfesi, aturan peraturan, RPP, Renstra dan RIP HKBP. Demikian juga ditopang dengan berbasis digitalisasi dan terkoneksi dengan internet. Saudara-saudari warga Jemaat HKBP Kramat Jati, dalam laporan BERI ini kami akan menyampaikan laporan pelayanan secara umum dan khusus serta kondisi yang dihadapi oleh gereja sebagai pertanggungjawaban kepada Tuhan dan jemaat sebagai pelayanan yang telah dilakukan. Dalam laporan ini juga dimuat evaluasi pelayanan sebagai pergumulan yang harus dipikirkan bersama demi peningkatan kualitas pelayanan, demi pertumbuhan spiritualitas di tengah-tengah zaman yang cepat berubah-ubah dan penuh tantangan ini. Pelayanan kebaktian rutin. Kebaktian sekolah minggu pukul 8 WIB. Kebaktian sekolah minggu dibuka tanggal 11 Februari tahun 2024. Masuk pukul 8 WIB, dibagi kategori kelas TKA, TKB, TKC dan kelas 1 sampai kelas 6 SD. Pada minggu pertama disebutlah minggu ceria, sebagai pengkhotbah biasanya pendeta. Minggu selanjutnya dipimpin oleh para guru sekolah minggu. Kehadiran rata-rata anak-anak sekolah minggu 350 orang. Dengan kehadiran orang tua ikut beribadah, ibadah rata-rata sekitar 175 orang. Mereka dengan tertib dan mendukung program dari seksi sekolah minggu. B. Kebaktian Minggu Remaja pukul 10.30 WIB. Kebaktian remaja sepanjang tahun 2024 bila dianalisa terus bertambah terutama dengan kehadiran anak sidi reguler. Sekitar 75% kehadiran dari remaja adalah mereka yang sedang belajar sidi. Rata-rata setiap minggu yang hadir dalam kebaktian remaja ada 180 orang. Kebaktian Minggu Umum. Secara umum perjalanan kebaktian umum di tahun 2024 ini boleh dikatakan meningkat, terutama di jam 6 pagi, di mana dengan keaktifan pengumuman lansia dan ama lansia Joshua yang mengisi paduan suara di ibadah pagi, rata-rata berjumlah 400 orang. Kebaktian siang bertambah bila diisi paduan suara rata-rata kehadiran minggu pukul 10.30 sekitar 450 sampai 500 orang. Demikian juga kebaktian pukul 17 terjadi peningkatan pada saat minggu kedua dan keempat, di mana kebaktian mayoritas pemuda-pemudi karena kebaktian inkulturasi jumlah kehadiran rata-rata mencapai 400 orang. Kebaktian lingkungan Partangyangan UEK. Sepanjang tahun 2024 pelaksanaan kebaktian wilayah atau Partangyangan UEK di rumah jemaat sudah berjalan mulai bulan Maret sampai dengan November 2024. Tiap WEK berbeda kebiasaan di dalam pelaksanaannya. Ada yang setiap minggu, ada yang 2 kali dalam sebulan, bahkan ada yang 1 kali dalam setiap bulan. Sepanjang tahun 2024 ini, beberapa WEK menunjukkan pertumbuhan di dalam kerinduan dalam kebaktian WEK, misalnya WEK Condet, WEK Duku, dan WEK Tengah yang melakukan partangyangan di gereja karena masalah jumlah yang tidak memungkinkan tempat kebaktian di rumah karena kapasitas rumah yang tidak memadai. Namun diharapkan di tahun 2025 WEK tersebut bisa membagi menjadi 2 atau 3 partangyangan.
Rata-rata jumlah yang hadir dalam setiap pertanyaan secara menyeluruh sekitar 600 orang per minggu. Pelayanan sakramen. Ada 2 sakramen yang ditetapkan gereja kita sesuai dengan perintah Tuhan Yesus kepada kita untuk dilakukan, yaitu baptisan kudus dan perjamuan kudus. Kedua sakramen ini kita yakini sebagai jalan pemberian anugerah Allah kepada umatnya, yaitu keampunan dosa, keselamatan, dan damai sejahtera yang kita terima di dalam iman. Sakramen baptisan kudus. Baptisan kudus adalah jalan pemberian anugerah keselamatan kepada manusia. Melalui baptisan kudus kita menerima keampunan dosa, pembaharuan hidup, kelepasan dari maut dan iblis, serta kehidupan yang kekal. Setiap warga yang akan membawa anaknya untuk menerima baptisan kudus terlebih dahulu mengikuti katekisasi atau marguru untuk mengetahui makna teologis dari baptisan kudus itu sendiri, agar pada saat membawa anaknya untuk dibaptis, mereka murni didorong oleh iman dan kesetiaannya kepada perintah Tuhan Yesus. Sakramen baptisan kudus ini dilaksanakan sekali 1 bulan pada minggu pertama. Jumlah yang membawa anaknya mengikuti kebaptisan kudus sepanjang tahun 2024 adalah 43 orang dari 39 keluarga. Sakramen perjamuan kudus. Pelaksanaan sakramen perjamuan kudus sesuai pesan Yesus Kristus kepada para muridnya sebelum ia naik ke surga. Melalui pelayanan perjamuan kudus, iman kita kepada Yesus senantiasa disegarkan dan dikuatkan, sekaligus untuk mengingatkan kita kepada kematian, kebangkitan, kenaikan, dan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Karena itu menjadi kewajiban setiap orang beriman kepada Yesus Kristus dan yang telah menerima peneguhan sidi untuk turut mengikuti perjamuan kudus. Pelayanan perjamuan kudus untuk jemaat umum diadakan sebanyak 6 kali, yakni yang pertama, kebaktian Jumat Agung umum tanggal 29 Maret 2024 dihadiri 1959 orang. 2. Kebaktian Paskah khusus jemaat kategori lansia di tanggal 1 April 2024. Ketiga, kebaktian peneguhan sidi reguler anak sidi dan orang tua 28 Juli 2024. Keempat, kebaktian Natal pertama 25 Desember 2024. Kelima, perjamuan kudus ke rumah bagi yang sakit tanggal 26 Desember 2024. Keenam, kebaktian Natal dan perjamuan kudus khusus jemaat lansia tanggal 27 Desember 2024. Kiranya jemaat semakin menghayati makna perjamuan kudus sebagai perwujudan dari iman untuk menerima pengampunan dosa dari Yesus Kristus. Kesediaan menerima sakramen perjamuan kudus adalah merupakan tanda dari kesungguhan iman percaya kepada Kristus. Tugas kita adalah mengajak semua yang telah menerima peneguhan sidi agar ikut serta menerima setiap pelayanan perjamuan kudus. Pelayanan sidi atau Parguru Maluang. Pelajar sidi reguler tahun ajaran 2023 sampai 2024 telah berakhir pada 28 Juli 2024. Sebanyak 61 orang telah menyaksikan imannya dan berjanji untuk mengikut Yesus, dan juga dilakukan baptisan kudus dewasa kepada 4 orang dan sekaligus menyaksikan imannya. Gereja HKBP Kramat Jati juga memberikan pelayanan kepada jemaat yang berasal dari denominasi gereja lain dan agama yang lain atau sidi khusus sebanyak 3 orang. Sermon Parhalado merupakan wadah untuk meningkatkan pelayanan dan membekali Parhalado serta ruang diskusi dalam berbagai pelayanan yang akan dilaksanakan. Selanjutnya membaca nas dan renungan singkat, lalu dalam sermon Parhalado dibahas bahan nas epistel dalam minggu sebagai bahan sintua atau pendeta untuk dikotbahkan di pertanyaan. Kemudian membahas bahan koordinasi pelayanan 1 minggu mulai dari Dewan, Kononia, Marturia, Diakonia, MPA, dan berita dari WEK. Pensiun Sintua. Pada tahun 2024 gereja telah melepas Sintua atau pensiun sebanyak 5 orang. Acara ini dilaksanakan pada hari Minggu dalam kebaktian pukul 10.30 WIB. Adapun nama-nama Sintua yang pensiun sebanyak 5 orang dapat kita baca di data jemaat. Pada tahun 2025 ini direncanakan akan dibuka penerimaan calon Sintua yang diusulkan dari WEK. Karena tahun 2025 juga akan ada 3 orang lagi yang akan pensiun
dikarenakan telah genap berusia 65 tahun. Cenderamata untuk jemaat berulang tahun ke-70. Gereja memberikan ulos kepada jemaat yang berusia 70 tahun sebagai bentuk doa gereja kepada jemaat memasuki masa tua mereka dan mendoakannya. Pada tahun 2024 yang berulang tahun ke-70 ada sebanyak 36 orang. Periodisasi fungsionaris dan seksi. Pada bulan Mei 2024 sudah dilaksanakan periodisasi untuk kepengurusan fungsionaris 2024 sampai 2028 dan seksi dan pengurusan KUR periode 2024 sampai 2026 dan sudah dilantik di ibadah Minggu 12 Mei 2024 pada kebaktian pukul 10.30 WIB. Pelayanan Dewan Koinonia. Seksi sekolah minggu. Kegiatan sekolah minggu tahun ini berjalan dengan baik. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam kategorial sekolah minggu adalah: pertama, sermon guru sekolah minggu dan calon guru sekolah minggu. Kegiatan sermon ini dilaksanakan setiap Sabtu pukul 15, 1 jam sebelumnya pembinaan bagi calon guru sekolah minggu. Sermon ini dalam rangka agar para guru sekolah minggu dan calon mendapatkan pembekalan dan sharing untuk pematangan dalam persiapan kebaktian sekolah minggu. Setiap sermon dipimpin oleh pendeta pada umumnya. Kedua, pelatihan guru sekolah minggu dan calon guru sekolah minggu. Pelatihan guru sekolah minggu dan calon guru sekolah minggu dilaksanakan tanggal 14 Desember 2024 di ruang konsistori yang dibuka dengan ibadah oleh Pendeta Uluan Sitohang STH MPSI dengan narasumber Dr. Anda Arta Peto Sinamo dengan materi peningkatan kompetensi guru sekolah minggu. Ketiga, parehon sekolah minggu. Dalam kegiatan parehon sekolah minggu dilaksanakan bersamaan dengan program perayaan Jumat Agung dan Paskah, di mana juga dilakukan perlombaan mencari telur Paskah, dan perayaan ini dihadiri oleh 365 orang anak atau 65% dari jumlah anak sekolah minggu. 4. Retreat anak sekolah minggu. Retreat ini dilaksanakan dari tanggal 16 sampai 17 Juli 2024 di Villa Bukit Pinus Bogor, didampingi Pendeta Pesiahan dan pembicara Pendeta Sakaria Simanjuntak yang sedikitnya 88 orang sekolah minggu kelas 5 dan kelas 6 SD. 76% dari 116 orang yang terdaftar. Kegiatan retreat ini dapat berjalan dengan baik. Kelima, perayaan Natal sekolah minggu. Perayaan Natal terlaksana dengan baik dan penuh dengan sukacita. Acara ini dilaksanakan secara live streaming dari kanal YouTube HKBP Kramat Jati. Perayaan Natal ini dilaksanakan 2 sesi, yaitu kelas kecil tanggal 6 Desember 2024 masuk pukul 15 WIB dan sesi kelas besar tanggal 7 Desember 2024 masuk pukul 15 WIB. Seksi remaja. Beberapa kegiatan seksi remaja yang dapat terlaksana pada tahun 2024 adalah sebagai berikut. PA remaja. Pendalaman Alkitab atau PA berjalan dengan baik 2 kali dalam sebulan setiap minggu kedua dan keempat di hari Sabtu, dipimpin oleh pendeta dan dilayani oleh anak-anak remaja pukul 15 secara onsite. Kuis Alkitab. Kuis Alkitab remaja dilaksanakan setiap 2 minggu sekali melalui aplikasi kuis yang dapat diikuti oleh anak-anak remaja. Pertanyaan kuis merupakan pertanyaan seputar khotbah yang dibawakan setiap minggunya. Setiap minggunya akan ditentukan 4 pemenang dan mendapatkan voucher pulsa. Kuis Alkitab dapat berjalan dengan baik dan diikuti oleh sekitar 25-40 peserta, yakni anak remaja. Gerakan remaja membaca Alkitab. Kegiatan ini dilaksanakan di rumah dan dievaluasi per triwulan. Gerakan remaja membaca Alkitab pada tahun 2024 dapat berjalan dengan baik, namun perlu lebih ditingkatkan lagi antusiasme dari anak remaja agar lebih semangat dalam membaca Alkitab. Perayaan Natal gabungan seksi remaja dan Naposo. Natal remaja KBP Kramat Jati di tahun 2024 ini bergabung dengan NHKBP dapat berjalan dengan baik pada tanggal 21 Desember 2024. Perayaan Natal remaja bersama NHKBP dihadiri oleh remaja, pelajar CD, NHKBP Kramat Jati dan juga beberapa orang tua remaja dan orang tua NHKBP.
dengan total yang hadir lebih dari 600 orang. Acara dimulai dengan ibadah dan dilanjutkan dengan acara hiburan yang menampilkan bakat-bakat luar biasa dari remaja dan Naposo. Seksi Naposo Bulung. Pada tahun 2024 program Seksi Naposo Bulung berjalan dengan baik. Harapan kita bersama tahun 2025 lebih banyak kegiatan dan program yang dapat mengarahkan pemuda untuk turut serta memuji Tuhan dalam berbagai kegiatan. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan 1 tahun ini adalah 1. Parheon Naposo. Kegiatan Parheon Naposo Bulung berjalan dengan baik dengan rangkaian kegiatan olahraga, bulu tangkis, futsal, basket, Mobile Legend yang mengundang Naposo Gereja HKBP sedistrik 8 Jakarta dan distrik Banten, Bekasi dan Jabar Tinggi. Juga Naposo di luar HKBP yakni GKI Kebayoran Baru, Gereja Toraja Ebenezer, GPIB Gideon. Melalui Parheon ada beberapa harapan dari Naposo bahwa dengan Parheon tersebut terjadi perbaikan komunikasi antara pengurus dengan anggota dan ada hubungan kerabatan dengan Naposo dari gereja di luar HKBP Kramat Jati. Dengan adanya hubungan keakraban dengan gereja lain bisa menimba ilmu dan menambah wawasan sehingga tercipta ide kreatif dalam melayani di HKBP Kramat Jati serta bertukar informasi dalam mencari peluang pekerjaan. Ibadah inkulturasi. Ibadah inkulturasi adalah ibadah untuk meningkatkan kreativitas Naposo dalam memuji Tuhan dengan pengembangan bakat dan talenta Naposo dalam bermusik dan demikian supaya Naposo lebih banyak terlibat dalam pelayanan ibadah inkulturasi. Ibadah inkulturasi dilaksanakan setiap minggu kedua dan keempat setiap bulan. Diharapkan ke depan ada peningkatan pelayanan ibadah inkulturasi dengan adanya kerjasama yang baik antara NHKBP dengan Parhalado di tahun 2025. Perayaan Natal Seksi Naposo Bulung. Perayaan Natal Seksi Naposo Bulung dilaksanakan bersama Seksi Remaja, dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024 pukul 16 WIB. Pesan liturgi kemuliaan bagi Allah tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera bagi orang yang berkenan kepadanya. Pengumuman KOR NHKBP. Pengumuman KOR NHKBP latihan dilaksanakan setiap hari Minggu jam 13 WIB setelah ibadah siang di ruang ibadah. Naposo Bulung melayani di setiap minggu kedua di ibadah pukul 10.30 WIB dan minggu keempat pada ibadah pukul 17 WIB. Dan untuk menjaring anggota pada tanggal 22 Juni 2024 dilakukan acara Bonfire Night di ruang serbaguna dan parkiran gereja. PA Naposo. PA Naposo dalam tahun 2024 hanya satu kali dilakukan pada tanggal 16 November 2024 dengan topik One in Christ dengan pembicara Pendeta Oluwan Sitohang STH MPSI, di mana pada acara ini ikut juga bergabung dengan remaja dan pelajar CD angkatan 2024 sampai 2025 seksi perempuan. Selama tahun 2024, kegiatan seksi perempuan yang ada dalam program yang terlaksana adalah sebagai berikut. Pertama, melaksanakan ibadah gabungan setiap minggu keempat, tiap bulan, sekaligus penghiburan bila mana ada yang berduka dari tiap anggota pengumuman. Kedua, pelaksanaan pelayanan saat Paskah, Parheon perempuan ikut melayani, liturgis, pembaca warta, kolektan, harian tahun dan pemandu lagu. Tiga, melaksanakan seminar kesehatan pada hari Jumat 8 November 2024 dengan memakai pembicara dari luar dari praktisi kesehatan Ibu Niken Sudarmono dengan tema pola hidup agar terhindar dari autoimun. Pengumuman INA. Selama tahun 2024 kegiatan pengumuman INA HKBP Kramat Jati yang dilaksanakan pada tahun 2024 dilaksanakan di ruang serbaguna. PHD pengumuman INA dilaksanakan setiap hari Rabu, dilanjutkan dengan latihan KOR. Lalu kegiatan sosial dilaksanakan di pantai sosial. Pengumuman LPIKO. Selama tahun 2024 kegiatan pengumuman LPIKO HKBP Kramat Jati yang dilaksanakan sebagai berikut. Melaksanakan PHD dan latihan KOR, melaksanakan PHD gabungan perempuan, kunjungan gerejawi ke HKBP Denpasar Resort Denpasar pada tanggal 24 sampai 25 Oktober 2024. Penghijauan di sekitar lingkungan gereja, kerja bakti, membersihkan gereja dan pengadaan bunga altar,
Pelayanan Pengumuman Elviko di ibadah dalam rangka HUT Pengumuman Elviko di hari Minggu tanggal 21 April 2024 pada ibadah pagi, siang, dan sore. Pengumuman Inahanna. Selama tahun 2024 kegiatan pengumuman Inahanna KBP Kramat Jati yang dilaksanakan sebagai berikut. 1. Pertemuan Hana HKBP Kramat Jati. 2. Kegiatan Hana Distrik. 3. Kunjungan gerejawi ke HKBP Denpasar, Resort Denpasar tanggal 5 sampai 18 November 2024 yang didampingi Nang Pendeta Dr. Ana Kristina Vera Pangaribuan sekaligus melayani firman Tuhan. Pengumuman Ina Glory Sola Fide. Pengumuman Ina Glory Sola Fide adalah pengumuman Ina yang baru terbentuk dan ditetapkan sebagai hari berdirinya adalah Minggu tanggal 18 Agustus 2024. Walaupun baru terbentuk tapi sudah aktif berkegiatan seperti PHD setiap minggu pertama tiap bulan dan latihan core setiap hari Jumat. Seksi AMA. Tahun ini kegiatan AMA di gereja kita banyak yang tidak dapat terlaksana. Ada 2 kelompok core di gereja kita, yaitu Pengumuman AMA dan Pengumuman AMA Arbab. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan oleh seksi AMA. Dalam Pengumuman AMA selama tahun 2024, Pengumuman AMA melakukan kegiatan sebagai berikut. PHD AMA dilaksanakan setiap hari Jumat minggu terakhir pukul 20, WIB secara tatap muka. Minggu ketiga. Kedua, Bona tahun 2024. Ketiga, HUT 39 tahun. Keempat, kunjungan ke Panti Jompo Werda Hana Ciracas dan Panti Jompo Hana Ciputat. Kelima, retreat di Puncak Bogor pada tanggal 25 Agustus 2024 dengan pembicara Pendeta Sakarias Simanjuntak. Pengumuman AMA Arbab. Kegiatan dilaksanakan Pengumuman AMA Arbab tahun 2024 adalah sebagai berikut. 1. Latihan core setiap hari Sabtu pukul 19.30. 2. Olahraga bersama anggota setiap hari Rabu di GOR Wimpi. 3. Core bersama keluarga pada saat ulang tahun Pengumuman AMA Arbab. Keempat, kunjungan gerejawi ke HKB Batam Center tanggal 8 November 2024. Seksi lansia. PHD seksi lansia. PHD seksi lansia dilaksanakan setiap hari Kamis pukul 7 pagi WIB. Kegiatan PHD seksi lansia diawali dengan olahraga jasmani pukul 6 WIB atau 6.30. Jumlah jemaat seksi lansia yang mengikuti PHD perlu ditingkatkan kembali tahun 2025. Kami berharap jemaat kategori lansia terstimulus untuk hadir mengikuti PHD lansia. Olahraga jasmani. Olahraga jasmani bagi kaum lansia dilaksanakan setiap Senin dan Kamis pada pukul 6 atau 6.30 bertempat di lapangan gereja KBP Kramat Jati dengan mengundang instruktur senam. Pengumuman AMA Lansia Joshua. Pengumuman Kor AMA Lansia Joshua adalah pengumuman AMA khusus yang lansia berkegiatan latihan kor setiap hari Kamis setelah selesai PHD lansia. Dewan Diakonia. Dewan Diakonia adalah organ pelayanan yang fokus memikirkan dan melaksanakan pelayanan diakonia, meningkatkan pengetahuan dan kesehatan, juga melaksanakan percakapan dan komunikasi dengan masyarakat sekitar maupun pemerintah, mencakup seksi diakonia, sosial, pendidikan, kesehatan, dan seksi kemasyarakatan. Seksi diakonia sosial. Tanda gereja yang hidup adalah adanya kepedulian dan keberpihakan kepada orang-orang lemah. Pelayanan seksi diakonia sosial tahun 2024 adalah diakonia sosial jemaat sakit. Salah satu kepedulian yang selalu ditumbuhkan di gereja kita adalah mengunjungi jemaat sakit yang sedang opname dengan ketentuan jemaat yang dirawat di rumah sakit minimal 3 hari dan 4 malam. Setiap jemaat yang opname di rumah sakit akan dikunjungi sebagai buah tangan gereja kita menyerahkan Rp500.000. Diakonia sosial jemaat berduka. Diakonia sosial gereja kita juga memberikan uang duka sebesar 3 juta rupiah kepada keluarga jemaat yang meninggal. Kita bersyukur kepada Tuhan pengembangan pelayanan sosial kepada warga jemaat bisa dibuatkan paket melalui pelayanan duka
berupa pengadaan peti jenazah ambulans. Diharapkan di tahun 2025 pelayanan kedukaan sosial gereja kita bisa ditingkatkan lagi 1 paket peti jenazah ambulan dan tempat pemakaman. Dana bergulir. Program dana bergulir dilaksanakan oleh gereja untuk membantu jemaat demi pengembangan pemberdayaan ekonomi warga jemaat yang kurang mampu. Pada tahun 2024 gereja telah memberikan dana bergulir kepada jemaat yang kurang mampu sebanyak 4 keluarga di tahun 2024. Diharapkan di tahun yang akan datang jemaat kita bisa lebih banyak lagi yang bisa memanfaatkan program dana bergulir diakonia sosial gereja kita. Seksi kesehatan. Klinik HKBP Kramat Jati. Pengadaan klinik HKBP Kramat Jati bertujuan memfasilitasi jemaat yang dalam hal kesehatan jemaat khusus kepada jemaat ekonomi lemah. Klinik HKBP Kramat Jati berupaya memaksimalkan pelayanan dengan pengadaan alat-alat kesehatan yang diperuntukkan bagi pemeriksaan kesehatan berupa cek gula, kolesterol, dan asam urat. Donor darah. Seksi kesehatan melaksanakan donor darah pada tahun 2024 sebanyak 2 kali, bekerja sama dengan PMI dan bertempat di Gedung Serbaguna. Jumlah jemaat yang ikut menjadi pendonor adalah 60-90 orang. Kita berharap tahun 2025 jemaat yang berpartisipasi menjadi pendonor dapat ditingkatkan. Seksi kemasyarakatan. Seksi kemasyarakatan HKBP Kramat Jati berupaya untuk menjalankan kebersamaan sesama lingkungan dan antar umat beragama di wilayah Jakarta Timur dan secara khusus wilayah lingkungan gereja. Seksi kemasyarakatan juga mengikuti setiap ada undangan dan kegiatan dalam lingkungan umat beragama, misalnya rapat di kecamatan, buka puasa bersama, dan memberi donasi dalam rangka kegiatan agama lain. Seksi pendidikan. Pemberangkatan ujian, pelayanan untuk anak tingkat SD dan SMP serta SLTA yang akan ujian menghadapi ujian akhir kelulusan dan memasuki perguruan tinggi khusus SLTA. Mendoakan supaya bisa lulus dan yang didampingi oleh orang tua. Hadiah bagi juara kelas. Seksi pendidikan bekerja sama dengan seksi SKM dalam program pemberian hadiah bagi anak SD SMP yang mendapat juara kelas yang diseleksi oleh seksi pendidikan. Dewan Marturia. Dewan Marturia adalah organ pelayanan yang fokus memikirkan dan melaksanakan kegiatan pemberitaan Injil di tengah-tengah jemaat dan masyarakat, mencakup seksi pekabaran Injil dan seksi musik. Sebagaimana program yang telah ditetapkan bahwa tahun ini Dewan Marturia melalui seksi-seksi yang dibidanginya lebih konsentrasi terhadap pelayanan musik. Sesuai aturan dan peraturan HKBP tentang seksi musik adalah unit pelayanan kegiatan musik vokalia dan instrumentalia di jemaat. Artinya semua pelayanan yang berhubungan dengan kegiatan musik dan instrumentalia pada Dewan adalah domain Dewan Marturia melalui seksi musik. Penataan musik gerejawi di dalam setiap ibadah minggu atau kebaktian di gereja kita harus semakin ditingkatkan. Penataan sound system juga adalah hal yang utama dalam berlangsungnya ibadah. Oleh karenanya tahun 2025 harapan tenaga soundman and multimedia semakin maksimal untuk membangun ketertiban ibadah melalui sound system yang tertata dengan baik. Sesi musik. Seksi musik mengadakan latihan 1 kali seminggu setiap Sabtu untuk ibadah umum dan SKM. Pemandu lagu dengan kantoria pada minggu kedua setiap bulan. Musik tradisional Batak uning-uningan pada minggu ketiga setiap bulan. Pelatihan tagading dengan peserta 10 orang dan sudah meluluskan 3 orang untuk melayani dalam ibadah umum, dan juga dilaksanakan pendampingan pemusik ibadah kren atau inkulturasi. Seksi sending. Tim doa. Kegiatan tim doa dilaksanakan melalui ibadah setiap hari Rabu pukul 8.30 sampai pukul 10.30 dipimpin oleh pendeta yang hadir sebanyak 10-12 orang. Pokok-pokok doa dalam ibadah yaitu untuk jemaat, parhaldo anggota tim doa sending, pimpinan HKBP, Epurus dan jajarannya, preses, pendeta resort, guru huria, Bible Pro, diakones, sintua, jemaat yang sakit, yang bergumul, pemerintah, bangsa dan negara. Kunjungan jemaat. Kunjungan kepada jemaat yang sakit di rumah dilaksanakan setiap hari Rabu setelah selesai acara tim doa.
dimulai pukul 11 sampai pukul 14. Kunjungan ini dilaksanakan sesuai laporan Sintua Week dengan teknis tim doa. Akan dibagi menjadi 3 kelompok. Per kelompok terdiri 2 atau 3 anggota. Jemaat yang dikunjungi menerima kehadiran tim doa didampingi pendeta dengan sukacita adalah: 1. Pelayanan kunjungan jemaat yang sakit di rumah dan rumah sakit. 2. Kunjungan jemaat yang bermasalah dan jemaat yang tidak dapat hadir di gereja. 3. Kunjungan ke Rutan Cipinang. 4. Kunjungan ke Panti Werda. Paduan suara Immanuel. Paduan suara Immanuel adalah paduan suara campuran rutin melakukan PHD setiap hari Senin minggu pertama setiap bulannya dan dilanjutkan dengan latihan KOR. Hubungan ini tetap eksis sudah 23 tahun melayani di tahun 2024 ini. Program paduan suara Immanuel yang bisa dilaksanakan adalah perayaan HUT ke-23, wisata rohani, dan kunjungan ke HKBP Sukabumi tanggal 11 Agustus 2024. Keuangan nanti akan disampaikan oleh Bendahara Huria. Statistik adalah pelayanan yang tak pernah putus-putusnya karena terus berkembang dan selalu berubah-ubah dari bulan ke bulan. Berikut adalah rincian statistik di Gereja HKBP Kramat Jati. Pendeta di HKBP Kramat Jati 4 orang, Sintua aktif 52 orang, Sintua tidak aktif atau tugas negara 1 orang, Sintua pensiun 5 orang, anak lahir 35 orang, anak yang dibaptis 43 orang, anak sidi reguler 61 orang, jemaat sidi khusus 3 orang, jemaat baru 50 orang, jemaat pindah 18 orang, jemaat meninggal 32 orang, jemaat menikah 20 orang. Sebagai penutup, demikian kami sampaikan laporan pelayanan akhir tahun atau BERI Gereja HKBP Kramat Jati tahun 2024. Kiranya seluruh pelayanan yang telah dilakukan menjadi kemuliaan bagi Tuhan dan sukacita bagi umat. Untuk lebih lengkapnya, laporan ini dibagikan kepada jemaat baik warta tertulis ataupun bisa lewat website HKBP Kramat Jati. Pada kesempatan yang singkat ini kami Parhalado menyampaikan terima kasih kepada seluruh jemaat, kepada seluruh dewan, kononia, marturia, diakonia, dan MPA kita. Demikian juga semua para seksi-seksinya, termasuk tim musik, song leaders, tim IT, semua yang terlibat di dalam pelayanan kita. Doa kami kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang memberkati, melindungi dan menyertai seluruh jemaat HKBP Kramat Jati. Akhir kata, kami seluruh pendeta dan Parhalado HKBP Kramat Jati sadar akan segala kelemahan, keterbatasan, dan kekurangan di dalam pelayanan yang kami lakukan selama 1 tahun ini. Oleh karena itu kepada seluruh warga jemaat HKBP Kramat Jati kami mohon dimaafkan. Marilah kita sambut tahun yang baru ini sebentar lagi, tinggal beberapa jam, dengan hati yang tulus, pengharapan yang baru, serta motivasi yang baru dalam menyongsong tahun baru 2025. Kiranya Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, menyertai kita semuanya. Jakarta, 31 Desember 2024. Pendeta Dr. Ana Krisna Vera Pangaribuan sebagai Pendeta Resort HKBP Kramat Jati, tertanda tangan dan distempel. Demikian kami sampaikan laporan pelayanan akhir tahun HKBP Kramat Jati, Resort Kramat Jati tahun 2024. Terima kasih untuk perhatiannya. Horas. Diuduti laporan keuangan Sian Bendahara Nihuriata. Shalom. Berikut
laporan aktivitas keuangan sosial, keuangan huria, dan laporan dari Badan Audit untuk kepanitiaan yang berlangsung selama tahun 2023 dan 2024. Pertama, laporan aktivitas keuangan sosial. Saldo awal tahun 2024 pertanggal 1 Januari tercatat 464.852.273 rupiah. Pemasukan Hamoleateon sebesar 83.515.000. Iuran sosial jemaat tahunan sebesar 270.645.000. Kemudian pemasukan dari Partupolon dan Pamas-Masuon, bunga bank, kotak untuk dana sosial dan sumbangan sosial lainnya sebesar 85.955.787 rupiah. Pengembalian dana bergulir selama tahun 2024 sebesar 40.700. Jadi total uang sosial sebesar 945.668.060 rupiah. Untuk pengeluaran dari seksi sosial untuk jemaat yang sakit sebesar 147.500.000. Untuk jemaat yang meninggal dunia sebesar 87 juta. Untuk jemaat yatim piatu, difabel, kunjungan kepada jemaat sakit menaun sebesar 14.150. Dan untuk bantuan dana bergulir untuk 2 kepala keluarga sebesar 20 juta. Di seksi pendidikan total pengeluaran sebesar 39.229.600 rupiah. Di seksi kesehatan sebesar 44.408.250 rupiah. Untuk seksi kemasyarakatan sebesar 15.088.886.000. Jadi total pengeluaran sosial sebesar 370.923.850. Sehingga saldo akhir dana huria sosial sebesar 573.744.210 rupiah, atau bisa kita katakan ada peningkatan sebesar 25%, surplus sebesar 25%. Untuk keuangan aktivitas keuangan huria periode 1 Januari hingga 29 Desember 2024. Saldo awal 2024 sebesar 179.255.064 rupiah. Pelian tahun yang terkumpul sebesar 136.877.250 rupiah. Untuk pelian minggu sebesar 601.798.587 rupiah. Untuk pelian hari besar, pelian PA atau PHD, punguan ama, ina dan lain-lain, pelian partangyangan, pelian marga, pelian partupolon, pamaswon, hamuliateon dan pelian lainnya sebesar 285.877.659. Untuk pendapatan dari pesta HUT ke-60 dan Gotilon tahun 2024 sebesar 579.237.054 rupiah. Untuk amplop pemeliharaan kita peroleh sebesar 293.083.144 rupiah. Dan untuk janji iman sebesar 257.114.000
Rp275. Untuk pendapatan dari live streaming, jasa-jasa atau girobank, amplop Natal, pemanfaatan lahan komplek parkir gereja, transport transistoris distrik dan transistoris lain-lain sebesar Rp212.216.793 dan jumlah pelian BPSK HKBP sebesar Rp1.326.426.136. Total keseluruhan transaksi pemasukan sejak 1 Januari hingga 29 Desember sebesar Rp4.410.962. Untuk pengeluaran bagian personalia, pengeluaran sebesar Rp553.725.800. Untuk rumah tangga Rp357.847.766. Untuk ATK dan cetakan sebesar Rp989.480. Untuk transport Parjamita, transport pengajari, kegiatan umum, biaya rapat-rapat, dan undangan sebesar Rp249.183.000. Untuk inventaris, pengeluaran sebesar Rp156.711.214. Untuk pemeliharaan sebesar Rp962.206.675. Untuk Sipalas Roha Natal atau HUT ke-70, transistoris to distrik dan transistoris lainnya sebesar Rp1.361.776.636. Dan untuk Dewan Koinonia pengeluaran sebesar Rp299.320.000. Untuk Dewan Marturia pengeluaran sebesar Rp39.975.000. Total pengeluaran Huria selama tahun 2024 sebesar Rp3.432.926.571. Jadi sisa saldo akhir tahun 2024 sebesar Rp585.484.391. Artinya, kalau dilihat dari saldo awal, kita mengalami surplus sebesar 300%. Laporan pertanggungjawaban Badan Audit atas pekerjaan LPJ Kepanitiaan Gereja HKBP Kramat Jati periode 2024. Natal Naposo Bulung tahun 2023, dana yang dikeluarkan Rp24.219.500 dengan pengeluaran Rp24.007.550, sehingga sisa saldo yang dikembalikan sebesar Rp211.950. Natal Sekolah Minggu tahun 2023, dana yang dipergunakan Rp49.130.000, dana yang digunakan sebesar Rp49.908.666, dan dana yang dikembalikan ke Huria sebesar Rp1.221.334. Natal Umum tahun 2023, pengeluaran sebesar Rp76.500.000
Rp224.250 dengan sisa dana yang dikembalikan ke Huria sebesar Rp1.065.750. Untuk Parheon, Jumat Agung dan Paskah tahun 2024, pengeluaran sebesar Rp26.671.675 dengan dana yang dikembalikan sebesar Rp11.368.325. Untuk panitia pembangunan, dana yang terkumpul sebesar Rp2.621.187 dengan dana yang dikeluarkan sebesar Rp2.015.721.153 sehingga dikembalikan kepada Huria sebesar Rp55.900.034. Retret sekolah minggu tahun 2024. Total dana yang dianggarkan 78 juta. Penggunaan anggaran sebesar Rp74.715.385 dan dana yang dikembalikan kepada Huria sebesar Rp3.284.615. Parheon NHKBP Beta Hita Gelora Muda 24. Dana yang terkumpul sebesar Rp165.105.723 dan dana yang terpakai sebesar Rp161.735.148 dan dana yang tersisa dan dikembalikan kepada Huria sebesar Rp370.575. Pesta HUT ke-60 HKBP Keramat Jati dan Gotilon tahun 2024. Dana yang terhimpun sebesar Rp1.11.304.456 dan pengeluaran dari panitia sebesar Rp432.174.832 dan sehingga dana yang dikembalikan kepada Huria sisa hasil usaha dan kegiatan sebesar Rp579.129.624. Demikian laporan yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini di penghujung tahun 2024. Untuk itu kami segenap majelis HKBP Keramat Jati mengucapkan terima kasih kepada Badan Audit, Panitia HUT dan Gotilon 2024, Panitia Natal dari WEK Duku, untuk seluruh pengurus WEK dan anggota, pengurus seksi, punguan dan anggota, untuk Naposo Bulung dan remaja juga SKM yang telah berpartisipasi, telah memberikan dukungan untuk gereja ini di dalam setiap pelayanan sehingga gereja ini boleh semakin baik hari demi hari, dan harapan kita ke depan gereja HKBP Keramat Jati bisa semakin maju di dalam pelayanannya. Terima kasih, semoga Tuhan memberkati kita semua memasuki tahun 2025. Tuhan Yesus memberkati. Horas. Shalom, horas marihita saluna. Parjolo tulung aku parhalado didok na tua-tua sada silo pagadong dua silo papuli molotung apa nama dok kata salu na meta daputan uli. Nahu parsanga bihami inang paditarasot inang Dr. Anna Pera Boru Pangaribuan nang songoni amanami pardita fungsional Pardita Eben Sihardo Sumajutak MTH, amang Pardita P. Siahan nang songoni, Pardita amang Pardita Oluan Sitohang STH MPSI.
tamado hita mandok molati tua mata debata disaluhut asi dohot holong nirwana boy hita marpungu di ujung ni tawanon saluhut nai ala ni holong nirwana itu hatta boy hita manomu-nomu tu tahun ne baru tinggal piga-piga jam nai alani di damang do dainang nahu parsangabi hami nahu holongi hami sian parhalado perjolo mangido maaf Tuhan mamang do inang nang songonya ka yang akon nami dapat sebulung disaluhut pakko besion nami nahurang sikop di huriat tahun naboy gabe makorhon bobonosan jala marsak kamu alan itu tuh di damang do denang mangido hami asa buah kamu hami di tangyangmu asa hami akka parhaladun di huriat tahun boy lam tu di posna patu pahon pakko besion di huriata marsitang yang hita mang do inang anggiat boy hita tohlas tu tahun baru 2025 jala di bagasan ahi paso do las nero hado gugu nesi namat terebata jala guk pasu-pasu tu hita saluhut na tu hami parhalado nang tu saluhut amang do denang ruas ni huria nahina holongan na parpudi donon nami mesian parhalado ni huriata tu panitia Natal HKBP Keramat Jati nasian wek duku di dos niroha muna amang inang nasian wek duku boy terselenggara Natalon dengan penuh sukacita semangat buat ruas sian wek duku na parpudi didok akan namalo bila ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam lemari. Bila ada perkataan perbuatan pelayanan kami yang tidak berkenan jangan disimpan di dalam hati. Horas mauliate hami parhalado dot pardita nagutiki pasahaton selamat manomu-nomu tahun baru. Horas madita salutna Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Pertama-tama kita mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena kasih dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini dengan penuh sukacita, yaitu di malam akhir tahun menyambut tahun yang baru 2025. Yang kami hormati Inang Pendeta Resort, Inang Ana Pangaribuan, Pendeta Ana Pangaribuan. Yang kami hormati Amang Inang Parhalado. Yang kami hormati Amang Inang dari Jemaat HKBP Keramat Jati, serta anak-anak kami Napo Sebulung, remaja, dan semua anak-anak kami yang ada di sini. Puji dan syukur kita panjat kepada Tuhan yang telah memberi kita kasih dan anugerah-Nya, sehingga pada malam ini kita dapat berkumpul di tempat ini untuk merayakan malam pergantian tahun yang penuh harapan. Hari ini kita berdiri di ujung tahun yang telah kita jalani dengan penuh suka dan duka, tantangan dan berkat. Namun kita bersyukur karena dari setiap langkah perjalanan yang kita jalani,
Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Melalui malam ini kita mau mengingat bahwa setiap detik, setiap menit, dan setiap langkah kehidupan kita telah diberi penuh berkat dari Tuhan. Malam tahun baru adalah malam yang tepat untuk merenung, bersyukur atas segala yang telah kita alami, serta memperbarui komitmen kita untuk hidup lebih dekat dengan Tuhan di tahun yang baru. Marilah kita membuka hati, menyerahkan dan segala kekhawatiran dan impian kita kepada Tuhan, serta menerima tahun yang baru dengan semangat yang baru untuk melayani dengan lebih baik. Dengan penuh sukacita, mari kita rayakan malam ini dengan doa, pujian, dan kebersamaan, mengingat bahwa setiap awal yang baru Tuhan selalu bersama kita, memberi kekuatan, pengharapan, dan kasih-Nya yang tidak pernah habis. Di sini kami mewakili Ruas HKBP Keramat Jati menyampaikan kepada Inang dan Amang Pendeta Akbar Halado untuk pelayanan yang telah diberikan kepada kami semua, Ruas HKBP Keramat Jati. Kami menyatakan terima kasih untuk pelayanan yang telah diberikan kepada kami. Tak lupa juga kepada dewan-dewan, kami juga Ruas Keramat Jati mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga untuk tahun ke depan kami mengharap agar pelayanan dapat lebih ditingkatkan, agar kami sebagai Ruas Keramat Jati dapat bertambah sukacita. Demikianlah yang sedikit kata kami sampaikan. Sekali lagi atas nama Ruas, terima kasih untuk semua para halado dan Amang Pendeta. Horas di Tasaluna. Molete. Nuang masuk mahita di acara nomor 14, mari dema hita tapuji matuata, hupasaat matu Yesus lasi soma tapasaat pelian 1A do 1B.
Dameni debata na sumurung sian salut na roha, menamang ramoti ati-ati dut pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hurian itu hata dihamuna amanami inanami na hinaholongan di bagasan guarni itu hata Yesus Kristus. Sa mahita di tikion lau majalo barita nauli songon turpuk jamita dihita di parpunguan Bodarion di ujung tahun 2024. Ima nanene sian buku Pesalmen 37 ayat sada satro di tu ayat 10 sada dengan ma hita majaha secara responsoria ta paradema rohatta. Ede sian si David sai unang ma mohop ate-atem mida aka parjahati. Jala unang mangiburu ho mida aka sulahon hajuk kingon. Sai marhapo santu jaho bamaho jala ulahon nadinggan. Ingan ton ma tanui jala radoti haburjuon. Pasahat madalammu tu Jahoba jala haposi ibana asa ibana paturehon. Pasobuma Jahoba jala ibana paimaima seunang moho proham mida jolma na mardohar dalanna mida bawa sulahon gete-gete. Aisai na siap do sugut aka parjahati, alai sai na teanon niaka na makaposi Jahoba do tanui sugut. Rak mahita majaha, alai sai na teanon niaka parlaboki do sugut tanui, jala haila sonon na hinadeak ni hada meon ima sahatna. Hurian itu hata dihamuna amanami nanami dan terasa perdalanan niti kita ganup ari sian bonana di tahun 2024 sadarion bornginon naing tapaujung ma tahun 2024. Amang inang ahado naing dohnotta tutuhan debata. Perdalanan ingolutta secara pribadi, secara keluarga, nang perdalanan ni huria. Bui mata rimang-rimangi, tapa usor-husor, pambahenan ni debata di ngolutei. Mungkin tak alami do aka problem hidup, aka hamaulon. Duka cita, arsak niroha, kegagalan, baik di rumah tangga, baik di parkarejoan, alai dau balga holong ni debata, di ngolutta. Dang di paluas debata hita terpucu
Isedo na menyangka hita boi satu ujung tahun 2024. Ala ari-ari ni ngolu tahun. Dang boi tadok guru dok kuma. Kita tidak bisa mengatakan bahwa hidupku aku yang mengatur. Apa mauku, sukaku. Tidak bisa. Sekalipun kita mau mencoba untuk menunjukkan eksistensi kita masing-masing, kemampuan kita, kesungguhan kita, daya juang kita yang tinggi. Tapi kita sadari bahwa tidak terlepas hidup kita dari pemantauan, dari perhatian Tuhan setiap langkah-langkah kita. Alani di bagasa turpukon boi taida di sia manginang gambaran ningolu halak na porsea edde sian sidafiton. Ta ranapi jo ahana masa di ngoluta di bagasan sataonon hira 305 ari. Ahana terjadi di si. Alai didok di bagasa turpukon. Tolu naboi hucatat di sia manginang na parjolo. Unang balossom najat alai balossom ma nadenggan tu najat. Tidak membalas kesalahan orang lain. Didok dison unang ma mohop ate-atem mida akka parjahati. Jala unang mengiburu ho mida akka sulahon hajukingon. Jangan marah dan tidak iri hati kepada mereka yang jahat atau yang melakukan curang. Ima di ayat sada napa duahon diajari dohita di bagasan turpukon ima asa tapasahat dalatta tu Jahoba jala haposi ibana asa ibana paturehon ima diet 5 dungi napatuluhon didok sai natianon niaka parlabbok ido sogot tanoi jala hailasononna hinadeak ni hadameon. Orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Onma nagabe sitiopota amang inang laho manutup tahun 2024 tahun jala manumunomu di tahun
na baru ima tahun 2025 ini. Mungkin molo diperhadap po tuhita on turpukon. Ahma naing dohonot tadi si amang inang. Bahwa tidaklah mudah, tidaklah segampang yang diucapkan. Tuhita halakna porsea. Tubuh ma di bagasan pikirata, bagaimana mungkin tidak membalas kesalahan orang lain. Mereka sudah mencemarkan nama baik, sudah menghina saya, sudah merugikan, sudah merusak karir saya, sudah berbuat curang, sudah menipu, sudah memeras, sudah melukai hati saya. Nama oldo tajalo molo sasahalak mabain hasusaan di ngulut tahun. Sekalipun kita diingatkan berkali-kali dalam khotbah bahwa kasihilah sesamamu manusia. Kasihilah musuhmu. Tetapi sangat sulit kita bisa mengampuni mereka yang bersalah. Nah, jut-jut terjadi ima, terpancing emosi, tubuh mabada, sogoni roha, balas dendam, sampai boido terjadi menuntut hukum, asa dihukum nasida. Dan tidak hanya sampai di situ saja, bahkan hubungan tutuape gabe terganggu hita, ala hita diperlakukan rasa-rasanya tidak adil dalam hidup ini. Suku-suku di bagasan rohata, buasa di palos debata, perjahati, menikmati kebahagiaan. Nampaknya tidak ada kesusahan. Nampaknya sudah nadi pangido, nadi upayaon berhasil. Sehingga bisa menimbulkan pergumulan haporsial di hita. Bahkan tubuh ma di bagasan rohata, iri hati, tidak habis pikir, buasa Tuhan, nasida mengulon hajahaton, alai nguluna tebu-tebu, hira swadong masalah, dida si malolongon, buasa Tuhan. Buasa di paloso nasida. Buasa nasida berpesta pora di atas penderitaan orang lain. Bergumul hita di si. Mungkin sampai detik ini kita tidak bisa memaafkan, tidak bisa menerima haurangan nidongan. Sampai sada ede madok Tuhan berapa lama ima nadikarang amang potas purba ta edehma edeon moloboi ale molosoboi tapa husor-husor di bagasan rohatang.
Dung tatangihon, dung taidehon edeon, na bui hupadomu di hatani Tuhan. Pengalaman yang pahit, Raja David. Teks ini pun diambil dari kitab Pemazmur. Hampir putus asa dia di awal-awalnya. Alai dan marujung di pandelean, alai marujung ma di bagasan hapur siaun tutuan debata. Bui doon nagabe
membangkitkan semangat ningolutta. Mana tahu adong di tonga-tongata sedang di bagasan padelean. Membayangkan akka musuhi, akka hajahatoni, akka nama nusai, akka nama rongrong. Bui dua alani sait di pardagingon, somar na malum, hampir-hampir didok Tuhan, buat maau, dak manabeau, alani acikna. Boido ala saksonari dan dapat karejo. Mulia tema di hamuna akka ya nakota dapat karejo nadinggan. Tapi tidak semua mendapatkan itu. Orang tua marukil. Waduh tai ujung ni ngulu ni ya nakokon. Apalagi masuk tuh 2025. Bukan yang mudah kita hadapi di tahun 2025. Godang polemik di sana. Godang hasusaan. Baik secara ekonomi pun tidak bisa lagi kita enak-enak seperti 2024. Udah lebih harus ikat pinggang sekuat-kuatnya. Mulai di masa COVID pandemi 2025. Dang dope di bagasan PHK akka anak kotai hamuna amanami nanami pengurangan karyawan di setiap perusahaan. Lama-lama tutup. Kenaikan 12% di tahun 2025 mulai Januari. Semua harus berpikir kita membeli sesuatu. Mau didokpe. Kenaikan itu pada saat nilai yang mahal. Tapi kita melihat bahwa bukan hanya harga-harga yang benda-benda yang mewah, boras sajo pe nggak mahal, ngarga, boras sajo. Udah banyak jemaat ruas nasomangan, bado memulihkan keadaan non. Betul-betul mahita ikon diuji. Bado hapur syok itu Tuhan nih. Dalam kondisi yang terpahit sekalipun harus bisa menjalani kehidupan ini. Bagaimana melakukan hal-hal yang baik. Jangan buang energi membalas dendam orang lain. Leleon ma energita buado meningkatkan kualitas hapor syakta. Buado meningkatkan kualitas ni holong ni rohata. Ido didok di Rom 12 ayat 17 unang balosok kamu najat alo ni najat. Rikoti hamu mana denggan di joloni halak saluhutna. Inilah kita penting untuk bersama-sama memberikan perhatian satu dengan yang lain. Dang boi holan dirita alai ikon haruar sihita sian dirita sendiri.
berbagi kasih. Boado hita betul memelihara hapursyota di bagasan kesetiaan tu ibana. Hasonangatta boado mamuji debata, hasonangatta boado sudina taulahon tu debata. Dang taulahon akka hajahaton. Ala didokdo bahwa halak na mangulan hajahaton iko dapok do balos na cepat atau lambat ale halak na manguloi debata mangulahon lo rohana maka holongi dongan na jolma di lehod do pasu-pasu ima didok diet opati jala halomohon Jahoba jadi lehonon na matuho pinangido ni roham. Jadi dang ta leon waktu ta pikirata mabaloson na jati. Bohado hita asa mampu menenangkan diri kita bersabar bahwa nasida pe ikon jalon nado nasian Tuhan debata. Itulah keadilannya. Lebuado boy hita bersabar bahwa jelas do didok halak natigo rohai majalo ngolu na di bagasan hadu maung. Ini dia. Bohado hita maniup baga-baga ni debata. Hamuna amanami lanami. Dang nama dok dang di halmon debata halak na sukses. Tetapi justru menolak kehidupan orang yang jahat itu sendiri. Dan adong kompromi di debata mangulaun hajahaton dan ditolopi debata berpihak do debata tu halak na porsea alani dihita saluhutna. Selama ini kita berpikir untuk bersaing, untuk menjatuhkan orang lain demi kesuksesan kita. Ale sonari di paingok debata tu hita salutna. Sikapta bukan bagaimana kita membangun kehidupan yang lebih sukses dari orang lain, tetapi bagaimana kita hidup benar di hadapan Tuhan. Inilah yang harus kita ubah kehidupan kita. Yang selama ini kita iri, tidak suka orang itu maju. Habis pikiran kita ke sana sampai dang boy modok pita mamerek halakna sukses. Alai tak introspeksi ma dirita buado awon ngatik kosau. Ngahobar parjonjongata dia dopan di debata. Pangulauta dia dopan di debata. Hamuna kadongan saya mencatat kesuksesan menurut Golem hanya 20% diperoleh bila hanya mengandalkan kecerdasan intelektual. Sedangkan 80% adalah kecerdasan emosional. Apa itu kecerdasan emosional? Yakni kemampuan memotivasi diri sendiri, mengatasi frustasi, mengontrol desakan hati, mengatur suasana hati, berempati serta kemampuan bekerja sama.
kecerdasan sadanai ima kecerdasan namar guar spiritual. Kecerdasan spiritual berani menghadapi masalah. Open minded terhadap perbedaan. Dan selalu berbuat baik. Tidak hanya memberikan kepuasan pada diri sendiri, tetapi bagi orang lain. Dan memahami Tuhan secara benar. Sehingga segala bentuk yang kita hadapi akan kita hadapi dengan senyuman, hati ringan, dan langkah ikhlas. Onma amang inang hamuna kadongakku. Ahado natabuan di bornginon, marihiti hatan di bata. Naparjolo toktong mahita marhaposan holat tu jahoba mangulahon akan ading gani napaduahon tatingkaton ma kecerdasata dakolan di utok-utok alai tatingkat ton ma kecerdasan tai hamonot tai di emosi dohot di spiritualitas tai sehingga kita naik menutup tahun 2024 tahun mampu kita move on. Masih ada waktu berapa jam lagi. Kalau ada dalam hati kita kebencian, kemarahan, sogoni roha tua kadongan, ala mangulon hajaton nasida, kecurangan dan segala macamnya itu. Stop, unang B. Terus tubuh di bagasan rohatta, mohop ni rohat tahun, songon gempa bumi vulkano. Meledak songoni marohatta unang ma rak mahita amang inang tasomba ma debata ibana do na mga lehon hanguluan dihita dang jolmay alani rak mahita manutup taunon di bagasan pasama sudi dalat tei sakap tei tu 2024 ton marpangusadian mahita bersandar kepada Tuhan saja. Mungkin selama ini terlalu hebatnya kita, lebih pintar bahkan dari Tuhan. Jora mahita di sini, uduk mahita, tuhuaso ni debata, asaboi bolas sita, menutup tahun 2024 di bagasan hasonangan memuji Tuhani ala nunga monak kita di pamonang debata hita dan marmusu behita. Molo nasida marmusu tuhita urusanna alai pribadita songon anak di bata unang be terus menerus di bagasan marmusu soma asa pasu-pasu ni debata nama ropit gadai di pasat ma tuhita di ujung tahun 2024 bahkan saat mahita taripar di tahun 2025 ido pilihatta yuton ma ibana saliling mangulu hita amin martangi yang mahita muliate ma diho Tuhan nunga ujalo hami hatam nabadi namanggohi rohanami saluhutna asa toktong pasat kami dalam nami
ngolu nami hola Tuho. Asa huta dikok kami Tuhan. Mohop ni ate-ate nami mida aka parjahati. Asa hutigalok kami Tuhan. Roha na mangiburu. Tuaka halak na mangulahon hajukingon. O Tuhan, pargogoy hami salut na. Di paloso hami Tuhan sadarion martangi yang dibagas joromon. Mangido hagogon siak koi. Jalamandok muliate hami di ho Tuhan. Nunga hami satu ujung tahun 2024. Satokin narima masuk mahami, bongot mahami tu tahun na barui. Paluas mahami sudena Tuhan. Laho manutup tahun 2024 tahun. Di bagasan habengeto ni roha. Dohot madok moliate tuho. Jala homa nama buak kami tu tahun na barui. Tahun pasu-pasu di ngolu nami ido haporsion nami tuho ali Tuhan alani ramoti dongani hami laho merdalan di tonga-tongani portibion odo mangalo hagogoon do lasni roha diakka sudi Tuhan na mangutok ko secara khusus huriamon HKBP Kramat Jation ali Tuhan. Nunga hubegi hami ima barita jujur tahun di pakubasion di tonga-tongan huriamon nang songoni barita ni keuangan ni huriamon Tuhan. Mulia ate Tuhan. Alani homai Tuhan boi merdalan dok denggan. Hurajumi hami Tuhan alani asi dot holong ni roham. Sadar rohami Tuhan. Dang sikop sudena. Alani lam patama hami. Lam ajari hami. Laho mameleo diri nami. Tuho Tuhan sudi hami na terlibat di pakubasion di tonga-tongan ni huriamon. Ale Tuhan nabasa. Akan na tua-tua nami Tuhan lehon gajang ni umur akka dakdanak Tuhan na di pasato Tuhami ganup lehon ma dinasida ima hapistaran dohot haburjuon haringgason manangihon hatam Tuhan gabejol manahasia may di jolom nang di jolo ni huriamon nang songoni keluarga. Ali Tuhan buat kami sudah aka ruas ni huriam nasoboi dohot di perpunguan bodario Tuhan di ujung tahun 2024 di huriamon. Manang di dia penasida maringanan. Manang alani persahiton pamalum nasida Tuhan. Molo di bagasan perdalanan nasida. Berlibur manopot akka todongna. Dongani nasida, tebai malas roha nasida li Tuhan. Molo di bagasan arsak ni roha apuli roha nasida. Ale Tuhan nabasa pasatami sude pangiduan namion. Dohot pangiduan ni akaruas ni huriap Tuhan di bornginon. Tangihon ma tangyang nami. Muliate madiho sesa dosa nami. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Marede mahita dohot tapasat mapeliatta. Ibu rohaku
sondakkon ma peliata martangi yang mahita. Ale debata amanami na di banua gicang, hodo haroroan ni saluhut leu na denggan, dot nasa uli basa na mauliutus. Hupasatami masya nanilihon mi tuhami, plien nami tuho. Sejalo may gabe uap na husus di jolom, pasu-pasu may jalaramoti, asau parhasyak kami plianon, patibulhon na rajaunmu di tonga-tonga ni huriam, dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite totim, asalam utadahami godang selenlen mi tuhami, asalam girgir hami madok muliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di banua gijang, say pinorbadia maguarmu, say Roma harajaunmu, say saut malamoni roham di banu tongaon, songon na di banua gijang. Lehon matu hami sadarion, hanguluan siapari, say sama dosa nami, songon panisa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami togiho tu panguncunan, balua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disondakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasoron madamena tutodib. Huriani tuhata moliatema di parcupangatta di perpunguan Bodarion ima manutup tahun 2024 kita dison jala manomu-nomu di tahun baru hita 2025 tuhata mandongani hita horas. Sayang
tahun baru. Selamat menjelang tahun baru.